Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma, NIM 212020 388 6208078. Saya dari klaster 2. Adapun materi dari kelompok kami yaitu lingkungan sebagai sumber belajar. Dan adapun pembahasan yang akan saya jelaskan tentang kelebihan dan kelemahan lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, langsung saja kelebihan lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, pemanfaatan lingkungan sebagai media pembelajaran lebih bermakna disebabkan para siswa dihadapkan langsung dengan peristiwa dan keadaan yang sebenarnya secara alami, sehingga lebih nyata, lebih faktual, dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Adapun kelebihan yang didapatkan dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran yaitu: pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan duduk di kelas selama berjam-jam, sehingga motivasi belajar siswa akan lebih tinggi. Misalnya, guru bisa menggunakan metode pembelajaran yang berbeda seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, atau bahkan belajar di luar ruangan. Ketika siswa merasa terlibat dan menikmati apa yang mereka pelajari, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. Selain itu, belajar dengan cara yang lebih interaktif juga dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, karena mereka tidak hanya mendengar, tetapi juga mengalami dan berinteraksi dengan materi tersebut. Yang kedua yaitu hakikat belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau bersifat alami. Misalnya, belajar tentang ekosistem hutan akan lebih berkesan jika dilakukan langsung di hutan, bukan hanya membaca dari buku. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga mengalami pengalaman dan pemahaman yang lebih mendalam. Yang ketiga yaitu penjelasan mengenai bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual, sehingga kebenarannya lebih akurat. Ketika kita belajar dari sumber yang beragam dan faktual, informasi yang kita dapatkan bisa lebih kaya dan akurat. Misalnya, jika kita belajar tentang sejarah, membaca buku teks saja mungkin tidak cukup. Ada baiknya kita juga membaca buku-buku lain seperti artikel, menonton dokumenter, dan bahkan mendengarkan cerita langsung dari orang-orang yang mengalami peristiwa tersebut. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang topik yang akan kita pelajari. Yang keempat yaitu ketika belajar lebih komprehensif dan lebih aktif sebab dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengamati, bertanya, atau wawancara, membuktikan atau mendemonstrasikan dan menguji fakta. Misalnya, bisa membantu kita memahami konsep atau fenomena secara langsung. Seperti dalam pembelajaran biologi, kita bisa mengamati struktur daun atau hewan untuk memahami lebih detail. Yang kelima yaitu sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari sangat beraneka ragam, seperti lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan. Nah, lingkungan kita sangat kaya akan sumber belajar yang bisa kita gunakan untuk menambah pengetahuan. Jadi, sumber belajar kita memang sangat beragam dan kaya. Yang penting adalah bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Yang terakhir yaitu siswa juga lebih dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya, sehingga dapat membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya, serta dapat memupuk rasa cinta akan lingkungannya. Melalui kegiatan belajar yang melibatkan lingkungan
sekitar, siswa dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat membantu mereka untuk membentuk pribadi yang tidak asing dengan kehidupan di sekitarnya dan memupuk rasa cinta akan lingkungan. Dengan memahami aspek-aspek kehidupan di sekitarnya, siswa dapat mengenali dan menghargai beragam nilai-nilai, norma, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Mereka dapat memahami bagaimana berinteraksi dengan orang lain, memahami peran mereka dalam masyarakat, dan menghargai keragaman yang ada. Dengan demikian, melibatkan lingkungan sekitar dalam kegiatan belajar tidak hanya membantu siswa memahami aspek kehidupan, tetapi juga membantu mereka membentuk pribadi yang lebih terhubung dengan lingkungan sekitar dan memiliki rasa cinta terhadapnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kelemahan lingkungan sebagai media pembelajaran. Nah, kelemahan dari penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran diantaranya yaitu tidak seperti pelajaran dalam kelas. Pelajaran di luar kelas harus disiapkan secara matang, karena jika kurang persiapan sebelumnya akan menyebabkan adanya kesan main-main ketika pelajaran berlangsung. Adanya anggapan belajar dengan lingkungan memerlukan waktu yang relatif lama, padahal pelajaran yang cukup dilakukan selama beberapa menit saja kemudian dilanjutkan di kelas. Banyak guru yang masih berpandangan sempit bahwa belajar hanya dilakukan di dalam kelas. Nah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.